Oke Tribunas, kita sudah sampai di Pangandaran. Ini tepatnya di Pangandaran, Pantai Pangandaran Timur. Nah, kita sudah coba mobil all new Avanza. Ini tipe tertinggi nih, tipe G CVT TSS. Nah, kita coba mobil ini dari perjalanan Kota Bandung, kemudian Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, dan kita berakhir di Pangandaran. Saksikan perjalanan kita di trek-trek yang lurus maupun trek-trek yang menanjak cukup tajam, maupun akselerasi kita di trek-trek yang cukup tajam sekali belokannya. Mobil New Avanza tadi 1500 CVT TSS kita coba dari Bandung sampai Pangandaran, dan sekarang kita dari Pangandaran sampai di Kampung Naga ini. Jaraknya berapa ratus kilo? 350 kilo lebih. Nah, sebelumnya saya ulas terlebih dahulu. Nih, all new Avanza, ini versi tertinggi ya, CVT TSS. Nah, ini drillnya tuh udah luar biasa mantap. Berbeda sekali dengan Avanza 2 generasi sebelumnya. Ini bener-bener baru. Dan yang membedakan Avanza yang terbaru sekarang ini adalah dia pakai penggerak roda depan, bukan di belakang. Kalau sebelumnya Avanza 2 generasi sebelumnya pakai penggerak semuanya di belakang semua. Velgnya pakai ringnya 16. Untuk posisi kaki kita, fit roomnya cukup lega banget, bisa disetting seperti ini. Kalau orang badan gede bisa maju seperti ini dan bisa maju seperti ini. Dan kemudian setirnya, apalagi nih setirnya ini lengkap banget, dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih. Tapi sebelum ke situ, saya mau bahas ini dulu nih. Ini TFT-nya, nih silakan sini dekat. TFT-nya ini pakai odometernya yang sebagian sudah digitalized banget, dan di sini banyak fitur-fitur yang banyak memberikan early warning buat drivernya. Nah, headroom cukup lega ya, headroomnya cukup panjang buat kita. Saya kebetulan tinggi saya 170, rasanya lega banget. Saya nyetir dari Bandung sampai Pangandaran dan kembali sini, rasanya badan saya masih fresh. Karena apa? Ya ini tadi tuh posisi seatnya juga lega, terus headroomnya. Nah, ini satu lagi armrestnya di sini tuh. Armrestnya begitu lelah tangan di sini enak banget. Penumpang di belakang, nyaman. USB chargingnya di sini juga ada. Headroomnya apalagi sini lebih lega. Nah, kemudian untuk blower AC-nya, ini modelnya udah nggak kayak dulu lagi, biasanya manjang, terkesan kuno banget. Sekarang udah didesain dengan cukup bagus seperti ini. Interiornya cukup bagus banget. Dan satu lagi yang paling lengkap adalah airbagnya untuk safety-nya. Airbagnya di sini di set nggak cuma 2 driver. Airbagnya ada berapa? 2 di depan, samping sini ada, sampai belakang ada 6 airbag. Jadi safety-nya luar biasa mobil ini. Toyota menggunakan TSS, makanya namanya all new Avanza CVT TSS. TSS adalah Toyota Safety Sense. TSS. Apa aja TSS-nya? Nah, tadi kita udah coba semuanya TSS-nya. Di sini ada blind spot monitoring. Nah, blind spot monitoring apa? Nih, ini ada logo kecil. Ini ada logo kecil. Ini tuh ada kameranya, dan juga nanti ini ada LED-nya. Begitu ada di blind spot nih ada kendaraan yang melintas di samping kita. Kita akan memberikan early warning warnanya kuning. Kita langsung aware ada kendaraan di samping kita. Sama, kanan kiri semuanya sama. Di sini juga ada LDW, Lane Departure Warning. Lane Departure Warning itu apa? Saat kita berkendara, kadang kita lengah, kita terlalu ambil posisi kanan. Disinilah yang TFT digital itu akan ngasih warning, tanda warna kotak merah, dan juga ada bunyi tet kita berada di luar garis. Top dari ini adalah fitur pre-collision.
Pre-collision artinya apa? Nah, di sini begitu kita posisi di depan kita ada kendaraan, kita lupa atau kita lagi lengah atau lagi ngelamun lagi apa, Avanza yang didesain dengan secanggih ini akan memanfaatkan fiturnya tadi. Itu akan ada early warning di sini terlebih dahulu dengan suara, gambar bentuknya radar, dan kemudian kalau kita nggak ngeh juga ini akan ngerem sendiri mendadak. Nah, karena sudah sampai di Kampung Naga, kita lihat perkampungan adat yang luar biasa terlebih dahulu. Kita jajal all new Avanzanya, kita piknik juga. Oke, let's go. Lahir di negeri yang kaya alam dan budayanya, menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia, selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Hari dimulai saat kita membuka mata, di mana kita terus melanjutkan mimpi-mimpi yang tertunda. Pagi hari adalah waktu yang berharga untuk bisa tetap berbagi kasih dengan orang-orang tercinta. Menjadi entrepreneur adalah mimpi, dengan tekad untuk menjadi bagian dari kemajuan Indonesia melalui industri kosmetik yang mendunia, dengan mewujudkan ide menjadi karya. Mimpi saya tidak hanya di sini. Mimpi saya adalah ketika bisa turut membantu pelaku bisnis kecantikan dari kecil menjadi besar. Bersama Skinsol, saya percaya dapat mewujudkan mimpi banyak orang. Bersyukur dengan segala pencapaian yang diraih, untuk segala perjuangan yang telah dilakukan, dengan berbagi kepada sesama. Ada nggak sih hal yang lebih simpel tanpa harus kejar deadline? Kayak sekarang listrik padam, gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking. Gue liburan lagi. Woi, buruan, deadline! Nggak ada alasan macet bikin telat lagi. Isi ojek online lewat BNI Mobile Banking dan pesen ojek. Motor idaman gue nih. Keren mas. Dengan menabung di BNI Tapenas, mas juga bisa beli motor keren ini. Sekarang gampang kok, buka aja rekening Tapenas di Mobile Banking BNI. Feel good, man. Ya, habis pulsa lagi. Wah, BNI Mobile Banking super komplit. Bisa wujudin apapun yang menjadi keinginan kita. Ingat, klien baru nih. Iya. Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya klien cantik gak perlu perhitungan. Nah, terima deh bukti transferannya. Semua urusan jadi sih. Aktifkan segera dari smartphone-mu tanpa ke bank. Sebuah jalanan yang menentukan perubahan. Setiap langkah menentukan arah. Setiap tindakan menentukan tujuan. Ini yang membuat kita tumbuh,
bergerak, bersuka cita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah tanda mata. Tanda mata terbaik untuk negeri. We believe big things come from small things. Because by paying attention to the smallest thing, we understand what can be done for our surroundings. Like what we do, starting a big change from one step in 1998. From consolidation and integration of 4 banks, Mandiri was born with the implementation of a new core banking system. We innovate tirelessly by creating a digital ecosystem through the super app Livin by Mandiri and Kopra by Mandiri as a wholesale digital super platform, working with hundreds of partners to give the best banking experience. Smart Branch by Mandiri marks the future of Mandiri banking service, but also provides ease to the customers. These innovations will never stop. We keep on working to be the most trusted choice. From closing the distance to bridging the gap. With our core competence in wholesale banking, Mandiri is now available in most banking sectors, from micro and SME banking, commercial banking, corporate banking, institutional relationship, consumer banking, treasury and international banking. Through the synergy between all our subsidiaries in Mandiri Group, we collaborate to create an all-rounder banking ecosystem to be your first choice financial partner, giving positive contributions to Indonesian economy through various projects for the nation. Because of your trust, we've won many awards, making Mandiri as undisputed market leader. Today, our steps keep growing, bringing big changes together with Indonesia. Jarum coklat saat tepat, saat melepas kuda hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.
Dengan Galeri 24, keuntungan jalan terus. Investasi aman dan nyaman. Galeri 24 ada di mana-mana. Kadar dan keasliannya terjamin. Satu harga di seluruh Indonesia. Yakin pilih yang lain. Galeri 24, pilihan tepat, layanan lengkap. Nikmatnya kue GNC Cookies buat hari-hari makin semangat. Hadir dalam setiap momen berharga saat bersama keluarga. Sakralnya Idul Fitri bisa kita nikmati dengan berbagi. Selalu ada kejutan dalam setiap kemasan, mulai dari hamper, souvenir, sampai jadi saksi untuk melamar calon istri. Jadi ini selalu membuat kreasi baru bersamanya. GNC Cookies, sekali coba langsung suka. Lahir di negeri yang kaya alam dan budayanya, menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia, selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Hari dimulai saat kita membuka mata, di mana kita terus melanjutkan mimpi-mimpi yang tertunda. Pagi hari adalah waktu yang berharga untuk bisa tetap berbagi kasih dengan orang-orang tercinta. Menjadi entrepreneur adalah mimpi, dengan tekad untuk menjadi bagian dari kemajuan Indonesia melalui industri kosmetik yang mendunia, dengan mewujudkan ide menjadi karya. Mimpi saya tidak hanya di sini. Mimpi saya adalah ketika bisa turut membantu pelaku bisnis kecantikan dari kecil menjadi besar. Bersama Skinsol, saya percaya dapat mewujudkan mimpi banyak orang. Bersyukur dengan segala pencapaian yang diraih, untuk segala perjuangan yang telah dilakukan, dengan berbagi kepada sesama. Ada nggak sih hal yang lebih simpel tanpa harus kejar deadline? Kayak sekarang listrik padam, gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking. Gue liburan lagi. Woi, buruan, deadline. Nggak ada alasan macet bikin telat lagi. Isi ojek online lewat BNI Mobile Banking dan pesen ojek. Motor idaman gue nih. Keren mas. Dengan menabung di BNI Tapenas, mas juga bisa beli motor keren ini. Sekarang gampang kok, buka aja rekening Tapenas di Mobile Banking BNI. Feel good man. Ya, habis pulsa lagi. Wah, BNI Mobile Banking super komplit. Bisa wujudin apapun yang menjadi keinginan kita. Ingat, klien baru nih. Iya. Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya klien cantik gak perlu perhitungan. Nah, terima deh bukti transferannya.
semua urusan jadi simpel. Aktifkan segera dari smartphone-mu tanpa ke bank. Sebuah perjalanan yang menentukan perubahan. Setiap langkah menentukan arah. Setiap tindakan menentukan tujuan. Ini yang membuat kita tumbuh, bergerak, bersuka cita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah Tanda Mata. Tanda Mata terbaik untuk negeri. We believe big things come from small things. Because by paying attention to the smallest thing, we understand what can be done for our surroundings. Like what we do, starting a big change from one step in 1998. From consolidation and integration of 4 banks, Mandiri was born with the implementation of a new core banking system. We innovate tirelessly by creating a digital ecosystem through the super app Livin by Mandiri and Kopra by Mandiri as a wholesale digital super platform, working with hundreds of partners to give the best banking experience. Smart Branch by Mandiri marks the future of Mandiri banking service, but also provides ease to the customers. These innovations will never stop. We keep on working to be the most trusted choice. From closing the distance to bridging the gap. With our core competence in wholesale banking, Mandiri is now available in most banking sectors, from micro and SME banking, commercial banking, corporate banking, institutional relationship, consumer banking, treasury and international banking. Through the synergy between all our subsidiaries in Mandiri Group, we collaborate to create an all-rounder banking ecosystem to be your first choice financial partner, giving positive contributions to Indonesian economy through various projects for the nation. Because of your trust, we've won many awards, making Mandiri as undisputed market leader. Today, our steps keep growing, bringing big changes together with Indonesia. Saya Fevi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan T2 Network. Kali ini saya berada di Gedung Sate, Kota Bandung, ruang kerja kantor Gubernur Jawa Barat. Dan ini merupakan awalan
buat saya untuk mengunjungi wilayah eks-karisidenan Priangan di wilayah timur Jawa Barat. Sebagai rangkaian dari persiapan kita untuk launching tribunpriangan.com. Dan nanti akan kita tunjukkan bersama sejumlah bendera dari kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ikuti saya untuk mengikuti bendera-bendera yang ada di kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate ini. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini ada di kantor Bupati Sumedang, Jawa Barat. Bersama saya Pak Bupati Pak Doni Ahmad Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, Pak Bupati, bisa cerita Pak, hebatnya Kabupaten Sumedang ini apa? Selain tahu yang sudah mendunia, silakan Pak cerita. Ya pertama Sumedang ini tadi sebagai pusat ilmu pengetahuan. Ya. Banyak tahu jadi ilmu pengetahuan. Tentunya kami bersyukur di Sumedang ini daerahnya sangat subur, ya. Desi pertanian, kemudian memiliki kekayaan budaya yang luhur, karena sebelumnya bekas kerajaan. Sehingga nilai budaya tadi menjadi pemantik etos kerja bagi masyarakat. Ada ubi Cilembu itu gimana Pak? Kemudian keunggulan kami dari sisi makanan khas atau tanaman khas Sumedang. Yang pertama adalah kami memiliki sebuah varian ubi namanya ubi Cilembu. Ini hanya ada di Sumedang. Hanya ada di Sumedang. Di Desa Cilembu. Dan ubi Cilembu ini sudah diekspor ke beberapa negara. Kelebihannya adalah pertama lezat, enak, dan kalau diopenin keluar madu dan rasa manisnya. Ini yang membedakan diferensiasi dari ubi Cilembu itu sendiri. Jadi itu unggulan kami. Itu ya Pak ya. Terima kasih atas ngobrol dengan Pak Bupati, Pak Doni. Semoga marga di Sumedang tambah makmur meskipun situasi ekonomi belum membaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Sumedang, saya mampir ke Cimahi, kota Cimahi. Kebetulan bertemu, saya diterima oleh Wali Kota Cimahi, Pak Ngatiana. Saya akan ngobrol dengan Pak Ngatiana mengenai apa sih hebatnya kota Cimahi ini. Ada startupnya, ada UKM-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cerita Pak Ngatiana, apa sih hebatnya kota Cimahi ini Pak? Ya Alhamdulillah. Setahu saya selama saya menjabat di kota Cimahi ini sebagai kepala daerah, saya bangga dengan masyarakat kota Cimahi, yang mana ternyata yang pertama kota Cimahi adalah kota kecil, 3 kecamatan, 3 kecamatan ya Pak ya? 15 kelurahan, tetapi di sini ada 23 etnis. Ya, dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Tetapi yang pertama adalah kondusif, rukun, damai, dan aman. Ini paling pertama yang saya acung jempol, karena di Cimahi ini bermacam-macam suku, ras, dan agama, tetapi tetap bersatu, saling gotong royong. Kita juga bangga bahwa kota Cimahi tidak ada sumber daya alam, tapi adanya sumber daya manusia. Dengan keunggulan Cimahi yang tidak ada sumber daya alam, tetapi kita bisa membangkitkan semangat masyarakat dengan UMKM. Kedua, teknologi kota Cimahi. Kita dengan memiliki Teknopark. Teknopark ya. Teknopark yang mana di sana ada tenan-tenan startup dan sebagainya, yang mana itu anak-anak kota Cimahi yang pandai teknologi, dilatih, dibina sebagai tenan-tenan di bidang animasi, teknologi,
kemudian informatika dan sebagainya. Itu ya yang ekonomi kreatifnya di Ekonomi situ. kreatif di situ. Ya. Akhirnya melalui teknologi dibina, dilatih. Setelah mendapatkan tenan-tenan ini ilmu, bisa mumpuni dan bisa mendapatkan hasil, dipindahkan ke BITC. Kita punya gedung lagi. Baik, Tribuners, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Ngadiana, tapi luar biasa bahwa Kota Cimahi ini tidak punya sumber daya alam, tapi manusianya, warganya punya keahlian di bidang teknologi. Demikian, kita ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Kang Hengki, Ya. Bisa nggak diceritakan keunggulan Bandung Barat selama yang akan dijadikan jagoan di Jawa Barat ini? Waduh, kalau bicara unggulan Bandung Barat mungkin tidak cukup 2 hari, Mas, gitu, atau Kang. Gitu. Jadi singkat aja ya, mungkin selama ini orang belum mengenal Bandung Barat secara lengkap. Gitu. Tapi beberapa unggulan kita, salah satunya adalah di sektor pariwisata. Kita bicara pariwisata nih. Lembang itu masih masuk wilayah Bandung Barat. Dalam 1 tahun itu bisa biasanya ya sebelum COVID itu 7-9 juta wisatawan. 7-9 juta wisatawan. Kalau unggulan-unggulan yang lain di sektor pertanian gitu ya. Kami mensuplai tanaman hias, kemudian juga sayuran ke Jakarta. Bahkan hari ini para petani milenial dari Kabupaten Bandung Barat ini sudah ekspor ke luar negeri, ke Amerika. Ya, khusus tanaman hias. Barusan saya juga pelepasan ekspor kopi di wilayah selatan Bandung Barat itu ada namanya Kecamatan Gunung Halu. Ya. Ketinggiannya di atas 1.500 di permukaan laut. Itu juga kualitas kopinya juga oke. Kita baru saja melepas 9,1 ton. Mantap. Terima kasih Kang Hengki. Sami-sami. Sukses terus. Mudah-mudahan mampir lagi ke Kabupaten Bandung Barat. Siap. Kita cari waktu yang cocok nih. Siap. Atur nuhun. Pak Bupati, boleh diceritakan tentang program-program unggulan Bapak, terutama dalam pengentas pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM. Program unggulan kita yang saat ini sudah saya gulirkan, program pinjaman modal berkaitan pembunga ini secara bertahap kita sudah luncurkan tahun ini 40 miliar. Sasarannya adalah bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan kegiatan usaha, baik itu misalkan kerajinan, ya, warungan, ataupun penjualan sembako. Yang saat ini kan untuk bagaimana supaya perputaran keuangan ini bisa dilakukan di Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena secara teori ekonomi mikro itu akan terjadi multiplier effect. Nah, dan yang keduanya bagaimana untuk bisa meningkatkan daya beli. Karena peningkatan daya beli ini adalah salah satu indikator untuk peningkatan IPM Kabupaten Bandung. Dan saya membuat program BESTI, beasiswa Ti Bupati. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan. Di samping itu juga untuk kesehatannya kita juga menambah puskesmas dan kita menambah 5 buah rumah sakit daerah. Tahun ini baru 2 unit, tahun depan insya Allah 3 unit. Oke. Terima kasih Pak Bupati. Siap. Semoga program-programnya sukses. Amin. Dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Amin. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Yang saya tahu kemarin Pak Rudi barusan pulang dari Milan. Boleh nggak diceritain Pak, apa aja yang dikerjakan di sana Pak? Ya, kami ini berusaha keras supaya ekonomi Kabupaten Garut tumbuh dengan baik. Di antaranya adalah kami melakukan usaha-usaha promosi dan peningkatan kegiatan usaha di usaha-usaha yang sudah establis sebelum zaman kemerdekaan. Oke. Di antaranya adalah kulit Sukaregang. Ya. Jadi kulit Sukaregang ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan sama dengan dodol Garut lah.
Nah, tentu kami ingin menjadikan itu diakui dunia. Maka kami ikut dalam W20 atau W20 dalam rangka pergerakan usaha perempuan di G20. Akhirnya kami mewakili Indonesia ya melalui tahapan-tahapan yang panjang, terutama dari sisi kualitas, kesungguhan dan sebagainya. Kami ikut pameran dan diterima. Kami diundang diterima. Dan kami juga ada kerjasama bahwa kulit Garut masuk dalam quality, meskipun paling rendah lah ya, quality daripada kulit dunia, sehingga Garut masuk di dalam daftar industri perkulitan dunia. Itu yang terpenting. Ya. Itu ada tanda tangan dengan Lilina PLE-nya itu sudah dibuat dan boleh pameran di Milan tiap tahun. Nah, kami pun ingin mengembangkan ekonomi kreatif lainnya. Ekonomi kreatif. Nah, kami ingin membuat startup apapun kita wadahi, dan insya Allah akan ada GPS Garut Festival di akhir tahun ini. Nah, mungkin Tribun bisa ikut berpartisipasi ya. Kayaknya sudah, Pak. Ya. Tribun memang oke. Selamat pagi, Pak Ema. Selamat pagi. Boleh diceritakan keunggulan Kota Bandung, terutama di bidang digitalisasi, layanan publik, dan ekonomi kreatif? Kota Bandung ini kan bisa dikatakan selalu dijadikan ukuran atau barometer ya, dalam berbagai hal, termasuk juga mungkin dalam proses pelayanan publik di era kekinian. Kami pun sudah terus beradaptasi menyiapkan berbagai pelayanan publik yang berbasis aplikasi, apalagi yang bersifat direct service ya, seperti layanan administrasi kependudukan, layanan perizinan, kemudian juga layanan-layanan di rumah sakit, termasuk juga kawan-kawan di unsur kewilayahan, baik di kecamatan maupun di kelurahan. Dan di kami sudah ada berbagai ratusan aplikasi ya, dan ini pun masih banyak PR yang harus kita optimalkan. Dan kita tentunya terus ingin menyempurnakan supaya karakteristik dan juga image tentang kota cerdas ini pun benar-benar nanti terwujud, bukan hanya dalam sisi pelayanan publik, tapi juga nanti akan menunjang terhadap perilaku dan juga aspek kehidupan di semua aspek di Kota Bandung. Sehingga harapan kami nanti di dalam satu titik tertentu, dalam satu waktu tertentu, pelayanan publik itu sudah tidak lagi ada interaksi secara langsung antara masyarakat dengan aparat, tetapi semuanya sudah terkunci dengan sistem, tetapi dalam sisi kualitas dan percepatan layanan itu jauh lebih bagus. Terima kasih Pak Ema atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga berguna buat pemirsa Tribun. Amin. Terima kasih. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Kabupaten Pangandaran, Bapak Haji JJ Wiradinata. Sehat Pak Damang? Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner yang saya hormati, saya banggakan. Oke, hari ini aku juga pakai baju merah. Pakai baju merah, bukan sedang kampanye tapi ada agenda di Panhes. Iya, Panhes. Namanya Red Dress. Di jalan-jalan pakai baju merah. Nah, Pak, bicara tentang Pangandaran nih, Pak. Ingin tahu nih ada potensi apa saja, Pak, selain wisata di Pangandaran ini? Ya, kita beras saja surplus 16.000 ton per tahun. Ya, kita punya kelapa ada produknya banyak, ada gula merah sehari mungkin sampai 45 miliar. Ya, hampir 30 sampai 50 ton per hari gula. Terus kita juga punya tentu perikanan. Ya, perkebunan, kita punya sengon yang luar biasa. Dulu ada beberapa pabrik sengon yang suplainya 99 dari Pangandaran, sesuatu yang luar biasa. Dan tentu core business kita yang utama adalah wisata. Oke. Sejauh mana Pak perkembangan dari UMKM ini gitu kan, wisata ini di era digital ini Pak? Langkah pertama saya adalah bagaimana menata Pangandaran
agar sabta pesonanya terpenuhi, agar keindahan dan kenyamanan terpenuhi, agar kebersihannya terpenuhi. Dan sekarang relatif sudah, sehingga orang banyak datang. Sampai bulan September ini, pasca pandemi ini, ada 3,5 juta orang. Secara ekonomi kan pasar luar biasa. Ya. Nah tentu, bagaimana kita mendorong masyarakat mengambil kue dari yang orang datang ke Pangandaran itu. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Nana Suryana, SPD MH. Ya. Damang Pak? Alhamdulillah, sehat. Sawang Sulna. Pak, kami ingin mengenal lebih dekat lagi mengenai Kota Banjar nih Pak, khususnya mengenai ekonomi kreatif dan juga pengembangan UMKM di era digital nih Pak. Apa saja Pak yang ada di Kota Banjar Pak? Alhamdulillah di Banjar itu ada di atas 30.000 pelaku usaha kecil menengah yang terus memproduksi. Ada juga beberapa yang kemudian sudah menjadi ikon Kota Banjar. Salah satu di antaranya produk yang sudah ya menasional, bahkan sudah mendunia. Ada penjualan ke dunia, yaitu rangicok Pak. Jadi ranginang yang dimodifikasi. Sehingga kenapa rangicok? Karena modifikasi bahan yang asli ranginang dicampur dengan coklat sehingga dinamakanlah rangicok. Nah, itu. Kemudian juga selanjutnya ada juga yang kemudian dicampur dengan rasa-rasa lain. Tetapi yang paling unggulnya adalah rangicok, ranginang coklat. Pengen tahu Pak, itu bisa sampai mendunia, memang seperti apa pemasarannya Pak? Ya, pertama memang agak kesulitan. Bagaimana kemudian kita ini punya sebuah produk ranginang yang aslinya adalah tumpukan ketan, kemudian digoreng dalam bentuk bulat, kemudian dimodifikasi, kemudian dicampur dengan rasa lain, sehingga ada apa ya? Ada nuansa lain dari rasa, dari bentuk gitu. Nah, kemudian ini memang di awal kita susah, sulit. Tetapi karena teman-teman itu juga sudah mulai melek di medsos, kemudian juga kita juga bekerja sama dengan Dinas UMKM juga dengan BI, dengan semua pihak. Akhirnya ini mulai dikenal. Kemudian juga agresivitas teman-teman yang mulai melek digital. Akhirnya terjadilah pemasaran baik secara langsung ataupun secara online. Nah itu. Mari ditunggu di Kota Banjar. Ini punya jaringan nasional dengan 66 web tadi, dan juga induknya kami tribunnews.com. Induknya itu alhamdulillah sampai hari ini tribunnews.com itu menjadi portal nomor 1 di Indonesia. Pak Yulis itu alhamdulillah dengan kerjasama insya Allah nanti ke depan bisa membantu menjadi corong tentunya, yaitu informasi kebaikan yang ada di Kabupaten Ciamis. Itulah yang memang sangat kami butuhkan, karena lokasi Kabupaten Ciamis ini ada 27 kecamatan, ada 258 desa, dan ada 7 kelurahan. Jadi informasi itu memang saat ini juga sudah terjangkau, tapi alhamdulillah tadi saya garis bawahi ya, informasi kebaikan yang disampaikan, insya Allah mungkin akan tersampaikan secara merata karena dibantu tentunya oleh Tribun. Mudah-mudahan ini semua jadi konsep baik kita ke depan. Yang kedua juga bisa mengembangkan budaya daerah atau kearifan lokal yang nanti mungkin menjadi satu kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Ciamis yang sedang galak-galaknya saat ini. Ya, sedang galak-galaknya saat ini
untuk mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat tentang budaya-budaya daerah yang ada di Kabupaten Ciamis, terutama dengan pariwisatanya. Itu barangkali Pak Asisten yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua di Kabupaten Ciamis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sapun Sampurasun Agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci jembarna ka para leluhur sabudeur awun ka Ibu Agung Karama Agung ka Ibu anu teu mungguran Karama anu teu munggaran deheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nampi sari namparasa pangasih ti Ibu Pertiwi bumi ageng bumi alit silokaning pusaka diri kami kamanusa nusa rasa nusa sari titi suwaris nusa jati geus jadi uga nonatrat dina waruga gumulung jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa sumujud kanu maha agung sumembah kanu maha kawasa dipirik ku hariring jeung haleuang hariring nu ngajak nyaring haleuang nu ngajak hudang sangkan hudang alam rasana sangkan nyaring alam pikirna salawas ngagem ka eling dijajab ku rajah pamunah ngarah mapah dina lampah nu tumanina diruat ku sasajen sangkan saaji saajen sapangarti jadi budi parangi anu tata titi surti turnas titi gesan nyangking daya pangawasa Gusti dina sari rasa jati jisim kuring nyanggakeun sekar pangiring catur kabuyutan ka para papayung nagara oge ka para tutunggul nu ngadeg dina batu nunggal tempat tepungna kuring jeung nu katukang tempat tepungna kuring jeung nu can kasorang tempat tepungna kuring jeung kurungna hong munah sing kalu munah munah lemah munah langit banyu munah banyu kapunar hayu swastiastu niurmala sedama lilang pun sapun hong ingsun teguh medal perkasa simaing na sima manusia manusia kasirep ku bumi ahrahayuna hadir atu bisling lang naki alip tok enong alam padang tok enong kujang nasing marga enong jagat sakepel wis takepel jagat salaker wis taklekaker ja ingsun pangeran kang murbawi sesa atu kadulur kula anu sajati anu linggih dipalih kulon pamuka lawang bakar malaikatna ajal putih kadulur kula anu sajati anu calik palih wetan bali bakir malaikatna purwakawasa kadulur kula anu sajati anu calik palih kidul tali ari-ari bukur malaikatna untun rasa kadulur kula anu sajati anu calik palih kaler getih putih malaikatna ajal pisa pun sapun nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nampi sari namparasa pangasih ti Ibu Pertiwi bumi ageng bumi alit silokaning pusaka diri kami kamanusa nusa rasa nusa sari titi suwaris nusa jati mugia bahana katampi nyanggakeun kaula Gusti sadaya-daya kagungan anjeuna geus sanatapkeun dina katunggalan wujud Gusti Nu Maha Suci jadi jalma anu manut kana rasa pancek paguh dina diri anu cager dina polah anu bager dina laku anu bener dina panemu anu pinter sangkan pinanggih kinulur bagja waluya rahayu 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 kersaning Gusti rahayu rahayu sapun sampurasun cat
Sampurasun. Tepuk tangan. Dari jantung tanah Priangan, inilah launching tribunpriangan.com dan Talkshow Nasional, Green Energy dan digitalisasi, ekonomi kreatif, jadikan Priangan juara. Kita akan menjadi saksi lahirnya portal ke-66 jaringan Tribun Network Kompas Gramedia yang bernama tribunpriangan.com. Mari kita sambut pembawa acara kita, Sizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang dalam rangkaian acara launching tribunpriangan.com dan Talkshow Nasional dengan tema Green Energy dan Digitalisasi Ekonomi Kreatif, jadikan Priangan juara. Bapak Ibu yang berbahagia, tepatnya di hari Kamis 20 Oktober 2022, suatu kehormatan bagi saya Sizi dapat memandu acara pada siang hari ini. Dan saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh News Director Tribun Networks yang juga akan menjadi moderator talk show pada siang hari ini. Mari kita sambut bersama Bapak Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Burung merpati diberi makan, cakep. Terbang melayang, terasa ringan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Tuan dan Puan. Sosok melegenda namanya si Kabayan. Leluconnya bikin suasana jadi hangat. Tribunpriangan.com ingin jadi portal yang berita menjadi kebanggaan. Kontennya segar, bermanfaat, dan akurat. Hari ini peluncuran tribunpriangan.com, portal berita terkemuka, bukan kaleng-kaleng. Kopi hangat mengepul di atas meja. Cakep. Rasanya sangat nikmat, tidak terkira. Cakep. Ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Jawa Barat tetap optimis menjadi juara. Boleh tepuk tangan yang paling meriah tentunya Bapak dan Ibu, terima kasih. Perkenalkan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya akan bertindak menjadi host sekaligus menemani MC kita, Teh Sisi, dan merupakan sebuah kebahagiaan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Nuhun Pak, sudah bersedia hadir di sini di tengah kesibukan Bapak. Saya tahu Bapak pasti sibuk dan merupakan kehormatan buat kami di Tribun Network, Tribun Jabar, dan tribunpriangan.com bahwa Bapak menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara yang menurut kami sangat bersejarah ini. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Gubernur dan para tamu yang hadir dalam kesempatan kali ini. Baik, dan sebagai informasi seluruh panitia yang bertugas telah vaksin lengkap serta mematuhi protokol kesehatan. Dan kami mohon izin untuk melepas masker terlebih dahulu ya, selama acara berlangsung agar apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik tentunya oleh Bapak dan juga Ibu. Baik, hadirin, untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kami silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, mengawali kebersamaan kita hari ini, bersama kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati, Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Kami silakan. Terima kasih Mbak Sisi dan juga Pak Febi atas intronya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tentunya seluruh jajaran dari Tribun Network yang hadir, dari pimpinan di pusat maupun di wilayah Jawa Barat. Tentunya kita doakan dengan peristiwa penting ini, kita membersamai perjalanan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih demokratis, lebih maju, lebih akuntabel, dan tentunya selamat sampai tujuan ke-Indonesiaan ini tercapai. Yang saya hormati juga para pihak dari perbankan, dari sponsor yang berkenan hadir, juga beberapa kepala daerah, Wali Kota Banjar, Bupati Bandung Barat, juga Forkopimda Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya lagi nulis pantun pada saat dipanggil MC. Jadi tulisannya belum lengkap, tapi saya ingat-ingat di kepala ya, mudah-mudahan. Punya hasil kebun dari Pangalengan. Cakep. Dijualnya ke pasar di Kota Jepara. Cakep. Selamat hadirnya Tribun Priangan, bersamai Jabar menjadi juara. Yo. Mantap lah ya, di luar kepala soalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2018, Indeks Kebebasan Pers Jawa Barat ranking 29. Di 2021-2022 ini kami sudah lompat menjadi terbaik ranking 2 menuju ranking 1. Tepuk tangan. Kami perbaiki ya iklim sosial politiknya, karena salah satu faktornya itu. Kami perbaiki iklim ekonomi persnya juga, ya, dan lain sebagainya. Jadi hari ini sebenarnya merayakan dan mewakili semangat reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa Jawa Barat tempat yang sangat aman, nyaman, kondusif, dan prospektif untuk industri pers. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi itulah rasa bangga saya. Mohon izin, jadwal saya banyak kendala karena menjadi pemimpin hari ini paling susah memberi atensi waktu ya. Semua ingin sepenggalnya gubernur. Barusan baru dari Banten naik heli tergoncang cuaca, tapi demi Tribun Network saya bilang ke pilot. Terima kasih. Laksanakan. Dan setelah ini saya akan terbang lagi ke luar Jawa Barat. Jadi padat sekali. Doakan aja Pak Gubernurnya sehat walafiat lah ya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, temanya sangat keren. Kenapa? Saat tribunpriangan.com ini dihadirkan di hari ini, dunia ini lagi berguncang. Kalau tadi saya guncangannya adalah cuaca, dunia ini lagi berguncang oleh gelombang disrupsi yang nggak bisa dilawan, Pak. Kalau dilawan kitanya patah. Yang harus dilakukan adalah ibarat perahu mengarungi lautan, ada 3 gelombang besar ya menyertai. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki, mengkalibrasi, mengadaptasikan si perahu ini supaya selamat melalui yang namanya badai ini. Itu Pak. Nah sama juga,
banyak disrupsi. Pertanyaannya, semua yang duduk di sini mau gitu-gitu aja dengan zona nyamannya atau mulai beradaptasi? Kan rumusnya sederhana. Yang selamat itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, tapi yang mampu beradaptasi. Jadi pesan saya nomor 1 kepada Tribun Priangan adalah hayu kita beradaptasi terhadap konsumennya yang mungkin mayoritas bacanya via HP kan. Saya tanya ke generasi Z, kamu pakai HP apa saja? Banyak Pak, lebih dari 10 fungsinya. 1, telepon, 2, komunikasi chatting via WA, via macam-macam, 3, nge-medsos, ya, 4, baca berita online, kelima, beli barang, Bu Rizky, kosmetik beli online, ya, kelima, jualan juga, tidak hanya beli, keenam, belajar juga online, ketujuh, minjem duit juga sekarang online, betul? Dan seterusnya yang jumlahnya semuanya berada dalam genggaman yang namanya HP. Di Jawa Barat, HP sudah jadi alat produksi, bukan hanya alat komunikasi. Masih makan ayam, ikan di kami sudah pakai HP.